Halo semuanya, saya di sini ingin menjelaskan tentang aspek ekonomi dan hukum dari produk informatika. Sebelum saya ingin menjelaskan, saya ingin memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Mabel Krisya Putri dari kelas 10J. Penjelasan aspek ekonomi dan hukum dari produk informatika. Aspek ekonomi dan hukum dari produk informatika merujuk kepada berbagai pengaruh perkembangan teknologi itu, khususnya perubahannya terhadap dua sektor yang disebutkan. Contohnya, soal aspek ekonomi dan hukum dari produk informatika kerap dipertanyakan dalam mata pelajaran teknologi, informasi, dan komunikasi (TIK). Oleh karena itu, pengetahuan umum ini perlu diketahui siswa. Sebelum membahas lebih lanjut tentang aspek ekonomi dan hukum produk informatika, kita wajib tahu dahulu apa itu produk informatika. Berikut penjelasan tentang produk informatika dan aspek di bidang ekonomi maupun hukum. Apa yang dimaksud aspek dari produk informatika? Dalam studi informatika dikenal istilah produk informatika yang merujuk pada hasil produksi dari produk informatika itu sendiri. Pada dasarnya, ilmu ini mempelajari tentang komputasi atau cara berpikir komputasional tertentu. Dikutip dari The University of Edinburgh, informatika adalah ilmu yang menganalisis struktur perilaku dan interaksi di dalam sistem komputasi. Oleh karena itu, produknya masih bersangkutan dengan sistem tersebut. Adapun produk informatika adalah hasil rancangan dari pemikiran-pemikiran komputasional yang sudah dilakukan sebagai produk maupun alat yang memperdagangkan. Hasil ini memiliki aspek ekonomi dan hukum tertentu. Apa saja aspek ekonomi dari produk informatika? Yang pertama, komputerisasi untuk menyamakan pengguna. Yang kedua, sistem komunikasi yang menunjang aktivitas manusia. Apa aspek hukum dari produk informatika? Yang pertama, lisensi komersial. Lisensi komersial sebagai aspek hukum produk informatika mengatur tentang kepemilikan suatu produk yang sifatnya mengikat. Yang kedua, lisensi gratis. Pengaturan lisensi gratis pada aspek hukum produk informatika memperbolehkan orang-orang untuk memperoleh suatu produk secara gratis. Yang ketiga, lisensi umum. Ada juga aspek hukum produk informatika yang disebut lisensi bebas, lebih bersifat terbuka lantaran siapapun boleh mengakses. Yang keempat, lisensi domain publik. Pada lisensi ini membuat produk informatika memang sengaja memberikan produknya kepada orang-orang. Hampir sama dengan lisensi umum, publik bebas menyebarkan dan menggunakan produk tersebut. Bagaimana pengaruh teknologi informatika terhadap aspek ekonomi dan hukum? Contoh pengaruhnya yang paling eksis sekarang adalah kemunculan bisnis, aspek ekonomi dan hukum dari produk informatika ikut serta dalam mempengaruhi kegiatan kedua sektor tersebut. Bukan hanya itu, bahkan muncul juga bermacam pengaturan yang membicarakan tentang hak produk informatika. Berikut ini penjelasan tentang pengaruh penggunaan produk informatika terhadap aspek ekonomi dan hukum. 1. Pengaruh teknologi informatika terhadap aspek ekonomi. Mengutip laman DJBP, Kemenbuk, informatika punya peran untuk mendorong laju pertumbuhan ekonomi serta mengubah sektor industri. Teknologi ini diklaim bisa memberikan efisiensi dan produktivitas lebih tinggi. Contohnya pengaruh yang paling eksis sekarang adalah kemunculan bisnis-bisnis online seperti perihal Amazon sebelumnya. Kini sudah banyak e-commerce yang terbentuk untuk berjualan daring. Apa pengaruh teknologi informatika terhadap aspek hukum? Apa pengaruh teknologi informatika terhadap aspek hukum? Seperti yang kita ketahui, sekarang berbelanja daring saja memerlukan persetujuan atas suatu persyaratan tertentu, layaknya lisensi yang sudah dibahas. Peraturan penjualan produk informatika kini diatur lebih beragam, misalnya penggunaan nomor identitas email di ponsel yang wajib digunakan ketika produk dipasarkan. Permasalahan-permasalahan lain yang berkaitan dengan sektor produk informatika tertentu akan terus mengalami perkembangan, khususnya sejalan dengan perkembangan produk yang hingga kini meningkat. Nilai ekonomi produk informatika.
Produk informatika seperti aplikasi, perangkat lunak, dan sistem informasi memiliki nilai jual dan dapat menghasilkan keuntungan. Teknologi digital membuka peluang bisnis baru seperti e-commerce, vintage, and startup digital. Thank you. Sekian PPT dari saya. Jika ada salah kata atau salah menaruh rasa seperti hubungan kamu dengan dia yang selesai tanpa pernah dimulai. Kesepian tanpa kekasih, cukup sekian. Terima kasih.